Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pimpinan Alam Sayang Ibu, Ponpes Alam Sayang Ibu, Dr. Jamaluddin Abdullah. Yang saya hormati pula Bunda Imi Suci Rohyani selaku Direktur Pendidikan Pesantren Alam Sayang Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hingga kita bisa bertatap muka, berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat beririkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan selama semasa hidup beliau. Kita bisa mendapatkan indahnya Islam. Kita bisa hidup dengan Islam dengan damai. Singkatnya, berdirinya saya di sini ingin membagi sebuah cerita perjalanan riset saya menemukan arti esensi puasa, atau saya singkat judulnya menjadi Fasting and the Hierarchy of Needs. Ya, jadi perjalanan riset saya ini dimulai dari 2 atau 3 hari yang lalu semenjak terbitnya jadwal untuk kultum. Jadi sebenarnya riset saya ini berawal dari pertanyaan yang mendasar, mengapa sih kita harus puasa? Ada yang tahu? Kenapa kalian harus puasa? Kenapa puasa itu penting, bahkan termasuk dalam rukun Islam yang kelima, yang kelima. Jika orang tidak berpuasa Ramadan, itu masih sangat diragukan keislamannya. Menurut kalian kenapa? Ada yang tahu? Gak ada ya? Pasti, secara umum jawaban yang saya temukan adalah yaitu turunnya ayat Al-Quran yang mewajibkan kita untuk berpuasa pada surah Al-Baqarah. Tapi ternyata puasa Ramadan itu awalnya bukan langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW. Perintahnya itu turun sampai saat ini kita bisa merasakan puasa yang sangat ringan, termasuk sangat ringan karena memiliki dinamika perkembangan. Awalnya puasa itu diperintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena bentuk rasa syukur Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya ketika selamat dari turun dari bahtera yang waktu itu kisahnya dilanda banjir, betul? Betul. Nah itu. Lalu setelah itu turun lagi kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Namun pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa ini agak bandel. Jadi mereka malah yang awalnya pada saat masa Nabi Nuh alaihissalam itu puasanya tiga kali sebulan. Nah bandel nih pengikutnya Nabi Musa sama Nabi Isa. Puasanya cuman pada 10 Muharram. Puasa apa namanya? Apa? Ya, Asyura. Nah, Nabi Muhammad malah juga bersabda bahwa kepada para pengikut Nabi Musa, saya lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Karena Nabi Muhammad juga melakukan puasa 10 Muharram. Sedangkan pengikutnya itu banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan. Karena Ramadan itu kata awalnya adalah Romdo, yang berarti bulan panas. Orang-orang Bani Israel tuh mindah dia bulannya, enggak dia puasa pada bulan Romdo ini, dia puasa pada bulan Ramadan ini, dia cari puasa yang jatuhnya pada bulan musim semi supaya enggak terlalu kepanasan. Nah, gantinya itu kan awalnya 30 hari berpuasa, malah diubah jadi 50 hari berpuasa tapi di bulan musim semi.
Nah, gitu. Itu saking apa namanya? Kritis dan sangat Bani Israel ini bandel gitu. Akhirnya pada tahun kedua Hijriah turunlah ayat yang surah Al-Baqarah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, itu gambaran singkatnya. Lalu, apa hubungannya fasting dan hierarchy of needs? Kalau itu udah fasting, puasa udah kita temukan artinya itu sebuah pengendalian diri. Dimanapun kalian cari artikelnya pasti seperti itu. Puasa adalah sebuah pengendalian diri. Saya mengutip perkataan kisah dari Phil Sanderson, salah satu pembicara di TED Talk. Ada yang tahu? Ya. Itu dia menceritakan kalau dia pernah melakukan puasa dan mengalami mental yang merasakan mental fisiknya meningkat. Apa yang dipelajari? Hierarchy of needs. Jadi hierarchy of needs ini adalah teori kebutuhan manusia yang diciptakan oleh namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow itu sendiri merupakan psikolog dari Amerika. Dia belajar kuliah di Amerika, lulus dari kuliah, dia menciptakan sebuah teori yang didasarkan dari pertanyaan dia waktu kuliah, ngapain sih, apa sih motivasi manusia untuk hidup? Apa sih yang memotivasi manusia untuk hidup secara bahagia? Nah, dia buat piramidnya. Ada 5 poin. Yang pertama fisiologis, keamanan, sosial, respect, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri atau pengendalian diri. Nah, dari yang 5 piramid ini kan yang paling bawah makanan nih, fisiologis. Fisiologis itu isinya itu adalah makanan, sebuah kebutuhan. Makanan, tempat tinggal. Terus yang kedua itu keamanan finansial, keamanan kesehatan. Lalu, yang 2 ini adalah disebut sama Abraham Maslow sebagai kebutuhan basic dari manusia itu sendiri. Terus yang ketiga itu adalah sosial, hubungan antar teman atau pasangan yang bisa kita butuh nih buat cari pasangan supaya kita merasa bahagia, supaya kita merasa dihargai. Kita butuh juga namanya keluarga. Lalu poin keempat, piramid level keempat itu ada namanya respect. Respect itu kita berlomba-lomba supaya kita dihargai sama orang. Kita ikut lomba supaya kita juara 1, akhirnya kita diakui nih, saya bisa di sini, saya bisa di itu. Nah, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, pengembangan diri. Jadi yang diambil sama Phil Sanderson ini, kalau seandainya saya mengurangi level yang keempat ini, berarti kan kemungkinan untuk kita dapat level yang tertinggi lebih cepat kan? Karena kita ngurangin batas level yang pertama, yakni mengurangi makan dan minum. Jadi ya itu yang diterapkan sama Phil Sanderson. Akhirnya dalam 7 hari dia berpuasa, dia merasakan mental fisiknya lebih baik. Begitupun untuk kita semua, ini adalah ajaran kita sangat indah, tidak ada keterpaksaan. Sangat banyak keringanan-keringanan, bahkan kalau sakit kita bisa menggantinya di lain waktu. Kalau kita tidak bisa mengganti, kita bisa membayar fidyah. Jadi saya mohon dimanfaatkan waktu kita berpuasa untuk pengendalian diri, untuk mencapai kebutuhan kebahagiaan kita yang pertama itu tadi, yang paling tinggi. Karena dimanapun semua agama melakukan puasa. Agama Buddha melakukan puasa, agama Hindu puasa, semua puasa. Apa yang membedakan? Itu dia tadi, meaning of the fasting. Bagaimana kita menilai puasa itu sendiri. Di ajaran kita sudah dijelaskan apa saja yang bisa membantu untuk menambah-nambah menemukan diri kita untuk pengendalian diri kita atau aktualisasi diri. Mungkin itu saja dari saya, maaf sudah mengambil waktunya. Dan untuk guru-guru dan teman-teman adik-adik sekalian yang mungkin lebih paham dari materi yang saya sampaikan, bisa melanjutkan diskusi di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.